Coba. Halo, selamat malam. Selamat malam. Malam Bang, silakan open cam-nya dulu Bang. Oke Bang Albert. Ini kita diskusi nih. Silakan kalau Anda mau nanya atau mau ditanya. Tema siapa yang kau sembah? Nanti pertanyaannya kan bisa saling bertanya kan? Boleh. Harus kata aja dulu. Temanya siapa yang kau sembah? Tuhan Yesus Kristus. Yesusnya ada minta sembah gitu dan ngaku Tuhan. Ya. Di mana? Baru tahu saya ada gitu. Soalnya saya punya kitab Anda. Saya nggak pernah temuin kata Yesus, sembahlah aku, Tuhan kan aku. Ya itu kan menurut iman kami, Pak Ustaz. Oh, bukan menurut Yesus. Iman kami yang menyembah Tuhan Yesus Kristus. Lah, kalau hanya menurut Yesus, coba tunjukkan sama saya kata Yesus, sembahlah aku, Tuhan kan aku. Soalnya Tuhan Yesus Kristus hanya Dia yang bisa bilang, akulah jalan kebenaran. Tidak akan ada. Oh, kalau seperti itu utusan lain juga. Yang saya minta itu spesifik. Ada gak Yesus mengaku aku adalah Tuhan? Terus sembahlah aku. Kalau iman kami ya begitu. Bukan dari Yesus. Hah? Bukan dari Yesus. Ajaran itu ya memang ajaran dari Yesus gitu. Bang, Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen. Yesus nggak kenal Kristen. Nah, kalau menurut Pak Ustadz begitu ya begitu. Kalau menurut kami ya begitu gitu Pak. Ya, artinya imani saja kau Bang. Bang, sorry nih, di tempat Anda ada anak-anak, nanti malah kena pelanggaran. Coba diamankan dulu gitu. Berisik masalahnya. Oke. Tunggu bentar. Makasih Bang. Tunggu bentar ya. Tunggu sebentar. Oke. Masih ada yang ribut itu. Tuh, gaguk katanya. Tunggu bentar Pak ya, tunggu bentar ya. Iya, abang turun dulu dah, bereskan dulu Bang. Bereskan dulu, ganggu. Noise banget gitu, noise. Halo, selamat malam. Selamat malam. Islam Kristen Bang. Islam. Ya udah, abang, biarkan Kristen yang naik ya. Oh siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Malam Pak Ustadz. Halo Bang. Iya. Ya malam Pak Ustadz. Malam. Silakan open cam-nya dulu. Dari Islam atau Kristen? Atau Katolik? Katolik Bang. Silakan Bang. Kayaknya noise di tempat Anda tuh. Wah, Kayaknya noise tadi. Ya udah.
Bang, Anda mau bertanya atau mau ditanya nih? Silakan kita tanya jawab. Boleh. Hmm. Kira-kira kalau kita tanya jawab, saya duluan yang nanya atau Anda yang mau nanya duluan? Pak Ustadz aja. Bang, kalau seperti itu saya mudah menanyakan Anda satu hal dulu. Kan Anda ngakunya Katolik. Ada nggak Yesus perintahkan jadi Katolik? Gimana? Ada nggak perintah Yesus, jadilah kamu Katolik? Nggak ada, Bang. Lalu kenapa abang jadi Katolik? Coba aneh, udah tahu nggak ada kan gitu ya teman-teman. Nggak ada katanya, lalu kenapa kau jadi Katolik, Bang? Ya emang Yesus itu kan Katolik, Bang. Sejak kapan Yesus Katolik, Bang? Kocak abang ini. Sejak kapan Yesus itu Katolik? Iya, karena ajaran Yesus itu yang diikuti itu kan Katolik, Bang. Makanya dinamakan Katolik. Ya, kalau Anda mengaku mengikuti ajaran Yesus, coba kita buktikan. Anda menyembah siapa, Bang, di dalam Katolik? Yesus, Pak Ustadz. Nah, kalau Yesus menyuruh menyembah siapa, coba? Menyembah Yesus, Pak Ustadz. Enggak ada. Enggak ada. Kan Katolik menyembah Yesus. Yesus bukan menyuruh menyembah dirinya, tapi sembahlah Tuhannya. Ah, Iya. Betul itu, Pak Ustadz. Cuma ya iya. Lalu kenapa kalian Katolik tidak menyembah Tuhannya Yesus? Yesus juga Tuhan, Pak Ustadz. Waduh, maunya utusan Tuhan jadi Tuhan gitu. Yesus itu kan utusan Tuhan, Pak Ustadz. Makanya kita menyembah dia. Bang, jadi menyembah utusan bukan menyembah Tuhan. Kenapa enggak Tuhannya Dua-duanya langsung lah. disembah? Dua-duanya. Waduh, kenapa harus dua-duanya disembah? Aduh, Tuhan itu nggak mau, Bang. Dia itu diduakan penyembahannya. Jangan ada Allah lain di hadapanmu. Nah tuh, isi kitab Anda. Iya, tahu juga. Tapi kan gini. Kalau berarti abang maunya dua Tuhan kayak gitu. bukan itu, Pak Ustadz. Lah terus kayak gimana? Tadi katanya menyembah Tuhannya Yesus, menyembah Yesus juga, berarti Tuhannya ada dua. Gini loh, Pak Ustadz. Kalau di Katolik itu Kayak gimana? Tuhan itu apa namanya? Kita menyembah Allah Bapa di surga sama Yesus. Kenapa yang disembah itu ada dua? Ya kan Yesus itu kan anaknya Allah. Jadi dua-duanya disembah. Ya iya dong, Pak Ustadz. Dua Tuhannya gitu. Tapi satu saja gitu loh. Oh, kayak gimana tapi satu saja? Bapak itu Tuhan atau bukan? Bapak itu Tuhan. Yesus juga Tuhan. Ada berapa Tuhannya? Ada satu, Pak Ustadz. Loh, tadi ya Bapak Tuhan, Yesus Tuhan. Ada berapa ini, Bang? Ini loh. Ada berapa Tuhan? Loh. Bang?
kan kan ya yang kita kenal itu Allah Tritunggal. Bang, itu ajaran Katolik. Sejak kapan Yesus pernah mengajarkan Tritunggal? Gak pernah ada. Memang sih nggak pernah ada bang, cuman ya yang kita tahu itu Allah Tritunggal itu Allah Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Bang, perlu Anda ketahui, Yesus tidak pernah mengajarkan Tritunggal. Iya, aku Yesus tahu. berkata, "Hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa." Bukan "Hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, tiga dalam satu." Nggak ada kayak gitu. Iya sih, tapi ini loh. Lalu kau mau ikut siapa, hayo? Katanya ngikutin ajaran Yesus, Katolik itu. Ternyata beda. Nggak ada beda, Ayo, nggak ada bedanya. Bapak di surga itu, apa nggak ada bedanya? Bapak di surga itu kan punya anak, namanya Yesus. Jadi Tuhan beranak gitu, Bang. Bukan gitu, bukan beranak. Kayak gimana lagi? Pak Ustadz ini sudah tahu, tapi pura-pura nggak tahu. Karena nggak masuk akal, Bang. Termasuk Ya, udah saya bilang, Yesus tidak pernah mengajarkan Katolik. Yesus tidak pernah memerintahkan jadi Katolik. Ajaran Iya, Katolik bukan tahu ajaran juga, Yesus. tahu juga. Ajaran Yesus ya ajaran Yesus. Tahu juga karena Yesus itu datang untuk semua orang, bukan untuk Katolik saja, Pak Ustadz. Salah. Yesus itu datang hanya untuk Yahudi, bukan buat abang. Enggak begitu. Nah, nih. Coba Anda baca kitab Anda nih. Saya kasih tahu. Ya. Dia datang untuk semua orang, bukan untuk Yahudi, Kristen, Katolik, bukan untuk itu saja, untuk semua orang. Nih. Bang, mari kita baca. Ini apa nih? Bang. Jawab Yesus. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ini ada kata hanya. Dia bukan untuk semua orang. Itu apa, Bang? Ini Itu kata Yesus. iya, itu apa itu? Ini Alkitab Anda nih. Saya bukakan di HP. Yesus itu ya, dia diutus hanya untuk Yahudi, bukan untuk Anda. Enggak begitu, Pak Ustadz. Abang belajar dulu dah ya. Dia Sebaiknya datang abang itu. pelajari kitab datang Anda. itu, Ya. Dia datang untuk Gini. semua orang, Pak Ustadz. Saya sarankan abang untuk mempelajari kitab abang dulu gitu. Ya, ajaran Yesus sebenarnya seperti apa gitu. Saya kasih tahu dulu sama Anda bahwa ajaran Yesus itu bukanlah ajaran Katolik. Gitu. Memang begitu, cuman ajaran Yesus itu yang diikuti itu orang Katolik, gitu loh Pak Ustadz. Iya, itu artinya imani saja kalau kayak gitu, Bang. Aku sudah lama loh ini ikuti Pak Ustadz ini. Iya. Seharusnya apa yang saya ucapkan Anda pikirkan gitu. Kalau Anda mau berpikir. Oke, Bang. Ada yang lain? Karena yang lain juga antri di bawah gitu. Bisa saya gantikan abang dengan yang antri ya? Oke? Oke Bang, Oke, selamat malam. malam Pak Ustadz.
Ada. Mati pikir. Halo. Halo, selamat malam. Silakan open Ya, cam-nya dulu, Bang. Ya, siap. Ya, selamat malam. Malam. Iya, Bang. Anda dari Protestan atau Katolik? Ya, dari Protestan. Mungkin kita bisa berdiskusi. Anda mau mengajukan Ya, pertanyaan apa gitu? Kita tanya jawab aja. biar Pak Ustadz yang mengajukan pertanyaan ke saya. Mana perintah Yesus jadi Protestan? Perintah. Kalau yang kami Jadilah imani kamu itu Kristen kan Tuhan Protestan, Yesus. kata Yesus. Ya, itu ke yang kami imani bahwa Yesus itulah Tuhan kami. Berarti nggak ada perintah dari Yesus. Itu namanya Tritunggal. Ya, dia sebagai anak lahir di dunia sebagai Yesus. Itulah yang kami imani. Iya. Berarti yang Anda imani bukan dari ajaran Yesus berarti gitu. Kenapa? Karena nggak Ustadz ada bersimpulkan perintah seperti itu? Yesus. Ya iya, Tuhan karena Yesus. nggak ada perintah Itu yang kami Yesus sebut. untuk jadilah Kristen Protestan. Bang, jaringan abang kayaknya ngadet-ngadet deh. Benerin dulu, Bang. Agak gimana ini? Mungkin bisa ke Bagus, tempat ini, Pak jaringan Ustadz. yang Bagus. lebih bagus gitu. Ada pertanyaan lagi saya sama Pak Ustadz. Apa tuh? Halo. Nah, ini kan setiap tahun setiap bulan Desember kan itu akhir tahun. Nah, kenapa Oh, akhir tahun itu bulan Desember itu kan itu perayaan Natal itu bagi kami orang Kristen. Kenapa itu yang kita halo? jadikan sebagai kalender nasional itu? Kenapa itu yang dijadikan sebagai kalender nasional? Kalender nasional itu ya negara yang pakai, Bang. Negara yang pakai ya? Oh iya. Iya. Iya, betul. Memangnya tanggal 25 itu hari lahir Yesus. Iya, lahir Tuhan Yesus itu. Di mana tuh tertulis kayak gitu? Ada. Itu yang kami imani itu bahwa setiap tanggal 25 itu hari kelahiran Tuhan Yesus. Bang, berarti Anda nggak belajar, cuma imani saja gitu. Anda perlu tahu, Bang. Ya, Anda perlu tahu. Yesus itu tidak pernah memerintahkan jadi Kristen atau jadi Protestan. Yesus tidak pernah mengajarkan Tritunggal. Yesus juga tidak mengenal Kristen. Kristen itu dari Antioquia 70 tahun setelah Yesus itu diangkat dan dipelopori oleh Paulus. Jadi Yesus itu tidak mengenal Kristen. Kristen itu muncul setelah Yesus itu diangkat 70 tahun gitu. Anda perlu tahu, gak pernah Yesus mengajarkan Tuhan 3 dalam 1. Gak pernah. Coba Anda buka kitab Anda sendiri. Itu menurut Pak Ustadz, tetapi menurut ajaran Bukan yang menurut diajarkan- saya. Menurut kitab Anda. Coba. Yang mana itu? Coba baca sama kita. Ya, nih, kata Yesus seperti apa nih? Bentar ya, saya carikan. Carikan sama kita dulu Pak Ustadz. Iya, bentar ya. Saya Ya carikan Pak nih. Ustadz. Nih. Nah. Sabar. Nih. Coba kau baca. Di situ Baca. aja baca. Pak Ustadz aja yang baca.
Nih. Kata Yesus seperti apa nih? Inilah Coba. hidup yang kekal. Oke? Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya. Oke? Bukan 3 dalam 1. Satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Gak ada Yesus ngajarin 3 dalam 1 Tritunggal. Tapi Allah itu kata Yesus satu-satunya, Esa. Iya, dia satu-satunya, tetapi saat dia lahir di kandungan Bunda Maria kan dia melalui ini. Itu namanya sebagai anak. Beda, enggak nyambung kau. Menurut saya Apa sih? Kau enggak nyambung. Ngapain kau bahas kelahiran Yesus? Yang kita bahas ini masalah Tritunggal ya, Yesus tidak pernah mengajarkan Tritunggal. Ya, tetapi dia Udah lahir di dibilang. dunia itu kan posisinya sebagai anak, makanya dia dipanggil Yesus. Itu menurut Anda, bukan menurut Yesus. Kalau menurut Yesus itu kembali ke kitab Anda. Apa yang dikatakan oleh Yesus ikuti. Itu yang Ustadz sampaikan itu lain itu. Beda pemahaman ini yang pemahaman yang melalui Makanya ajaran. Bang, makanya sudah saya bilang kata Anda kan beda pemahamannya. Sudah saya bilang sama Anda di awal dari tadi bahwa Keliru ajaran penyampaian Katolik Ustadz. itu bukan ajaran Yesus. Ajaran Katolik. Lak ini. Lak, Bang. Gimana? Jaringannya benerin dulu, Bang. Nah, alasan Patah-patah, aja itu jaringan saya. patah-patah, Bang. Benerin jaringanmu. Ya, patah-patah lag kamu tuh. Kenapa Pak Dehe ini? Akun baru kah Pak Dehe? Jelek sekali. Iya, halo Pak Ustadz. Malam Pak Dehe. Iya, selamat malam. Kenapa akunnya baru? Iya, kena fail semua Pak Ustadz. Nggak bisa, ini saya baru bikin beberapa hari yang lalu. Itulah ajaran kasih Pak. Saya ditombak tentara Romawi tadi pagi semua. Iya. Itulah ajaran kasih tombak ke akun Pak Dehe kan gitu. Iya. Kena serang Kristen sendiri. aduh. Baca aja. Follow ya teman-teman Pak Dehe-nya biar bisa open cam beliau. Oke? Iya betul Pak Ustadz. Saya nyimak dari saya tadi. heran loh Pak. Gimana? Gini, heran loh. Heran loh. Kok kenapa Kristen malah menyerang Kristen sendiri gitu loh. Heran ya. Takut dengan kebenaran Pak Ustadz. Heran. Si Robert marah-marah sama saya tuh kayaknya di DM. Saya biarin. Oh, iya kemarin belum lanjut kami diskusinya. Nanti boleh dilanjutkan nanti. Iya ya nanti. Jadi ini enggak akun yang gede, akun yang satunya berapa lama kena bannetnya? Besok jam 11.50 malam, berarti hari Jumat baru bisa Pak Ustadz. Oh. Ya teman-teman, saya lihat Pak Dehe baru ada 600 yang follow ini. Ya belum bisa open cam beliau. 400 orang lagi lah. Ya. Iya. Dari 8.800 ini nggak apa-apa, ikuti beliau, nggak apa-apa. Kalaupun Pak Dehe ini oten, nggak usah diikuti, bukan. Supaya beliau bisa buka kamera dulu, habis itu mau unfollow, unfollow terserah ya Pak Dehe ya. Gitu. Ya yang penting ini bisa buka kamera dulu beliau gitu. Iya betul Pak Ustadz, betul. Iya, teman-teman jangan lupa di follow ya. Yang sudah follow terima kasih sebelumnya. Gitu.
Padahal kalau nanti turun, coba padahal naik lagi ya, bisa nggak akunnya udah buka kamera nanti gitu ya. Sekalian jadi narasumber aja sekalian. Ini ceritakanlah ajaran kasih kayak gimana, kasih tombak akun padehe. Aduh. Oke Pak Ustadz, saya turun. Saya nggak enak juga karena nggak bisa on cam ini. Oke, Nah, baik kalau gitu nanti kalau udah bisa padehe dicoba dulu ya. oke, Dicoba oke, dulu oke, kalau Pak udah Ustadz. bisa naik silakan. Oke, selamat malam Pak. Ya, selamat malam. Kacau padehe ini. Beliau Kristen, diserang Kristen sendiri beliau. Heran saya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Iya Pak. Yang mau disampaikan? Ya, gimana semangat terus Ustaz. Oke. Iya Bapak. Biarkan kaum Kristen yang naik ya. Nah, ya. Kita biar ada diskusi. Nah, Oke. ya udah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Ciko. Halo, selamat malam. Berhala. Halo, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Iya Bang, ada yang mau disampaikan? Oh enggak, saya support terus Pak. Pak Ustadz. Oke. Semangat, Iya Bang, semangat, kayaknya semangat, makasih atas semangat. dukungannya. Semoga yang lain-lain dapat hidayah semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Doa saya ada di dalam situ. Oke, Ya, makasih atas dukungannya. ya. Oke, Makasih, Ustadz. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Posting ulang lagi teman-teman, love orange-nya jangan lupa kawan-kawan semuanya, agar kita tidak ada pembatasan gitu untuk live streaming. Absen lah di love orange gitu, satu hari kan satu masukin gitu love orange-nya. Halo, selamat malam. Selamat malam Bang. Malam Bang Nababan, Islam atau Kristen? Kristen. Ada yang mau disampaikan Abang? Iya. Jadi ini siapa yang kau sembah maksudnya? Ya, Anda kan Muslim, Bang. Apa? Anda Muslim? Kristen. Oh, Kristen, open cam dulu. Iya, masuk pinjam kan? Open cam dulu. Ini bermangai lagi buka baju. Oh. Iya, siapa yang kau sembah? Abang nyembah siapa? Kalau menurut agama saya Tuhan Yesus sih. Suara Anda kecil, Bang. Bisa dikencangin nggak? Kalau menurut agama saya Tuhan Yesus. Kapan Yesus minta sembah? Hah? Kapan Yesus minta sembah? Atau mengaku dirinya Tuhan? Sejak lahir lah. Mana ada? Dikencangin dikit suaranya, Pak. Mana ada? Ada nggak kata Yesus, sembahlah aku, Tuhankanlah aku? Ada tuh tertulis di Alkitab. Di mana? Di Alkitab tuh. Ya, saya punya kitab Anda. Di mana? Saya nggak pernah temuin. Ah,
Di mana? Ayo. Kasih dalilnya. Kebetulan saya tentang agama ini tuh, saya cuman kalau masalah itu memang saya kurang paham sih. Yang penting saya Ya bang, kalau abang kurang paham, berarti abang nggak wajib saya tanya. Abang bertanya lah kayak gitu. Kira-kira apa yang mau Anda tanyakan? Ajaran Yesus kah atau seperti apa? Kan kayak gitu. Biar saya kasih tahu semuanya. Ajaran Yesus yang benar itu kayak gimana? jadi abang yang tahu tentang ajaran Yesus. Bang, saya punya kitab Anda dan saya baca gitu. Saya pelajari. Selama ini yang dilakukan oleh Kristen itu tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Abang Islam baru belajar tentang Kristen gitu. Bukan, kitab Anda ini 9 tahun saya baca sampai habis. Gitu ya. Iya, makanya saya tahu. Jadi jangan dikira bahwa saya baru aja baca kitab Anda, enggak, 9 tahun yang lalu bang, sampai habis saya baca. Gak pernah ada Yesus itu mengajarkan Kristen. Apa yang dilakukan Kristen sekarang itu beda, keterbalikan dari ajaran Yesus. Saya heran. Maksudnya abang Islam bisa mempelajari Alkitab, saya aja yang Kristen jarang baca Alkitab gitu loh. Waduh. Iya, saya yang Islam bisa ya baca Alkitab gitu ya. Kau yang Kristen aja nggak baca Alkitab gitu. Nah itulah bang, ya pentingnya untuk apa? Pentingnya untuk kita belajar, bacalah gitu sebagai bahan kita, pembelajaran kita gitu. Bagaimana kitab suci Anda? Selain Alkitab ini bang, saya juga baca Quran tiap hari. Nah, gitu. Ini kan untuk dipelajari, untuk diskusi dan menyampaikan kepada Anda bagaimana ajaran Yesus yang sebenarnya. Makanya saya bilang, ajaran Kristen sekarang di gereja itu bertentangan, keterbalikannya dengan ajaran Yesus. Serius? Abang tahu nggak Yesus itu punya Tuhan? Tidak tahu. Nggak tahu. Yesus itu bukan Tuhan bang, dia hamba Tuhan dan dia mempunyai Tuhan. Nih, saya kasih tahu sama abang nih. Nih ya. Kitab Anda nih. Berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Dia punya Tuhan bang, Yesus ini. Lalu ngapain kau sembah gitu? Ajaran Yesus ya bang ya, Anda dilihat. Nih, ada tertulis kata Yesus. Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Gitu. Itu ajaran Yesus, menyuruh menyembah Allah, bukan menyembah dirinya gitu bang. Dan Anda perlu tahu bang, nih, ya. Coba kita baca. Ini kitab Anda ya, Matius 7:21. Apa yang dikatakan Yesus? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Kira-kira menurut abang yang memanggil Yesus ini Tuhan, agamanya apa? Masyarakat Kristen lah. Kristen ya kan? Akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Gak pernah ada bang, kehendak Bapa di sorga ini untuk menyembah dan menuhankan Yesus, gak pernah ada. Makanya kata Yesus seperti apa? Pada hari terakhir. Ya ini pada hari terakhir nanti. Banyak orang yang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan.
Kata abang kan Kristen dan Katolik. Bukanlah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Maka apa kata Yesus? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, ya, nih bang, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi yang menuhankan Yesus itu akan dia usir nanti. Kata Yesus pembuat kejahatan yang menuhankan dia itu. Karena apa? Dia menyuruh menyembah Allah, bukan menyuruh menyembah dirinya. Makanya nih banyak kan bukan orang setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan katanya. Jadi Yesus ini bang menolak dia dituhankan. Nah gitu. Makanya langsung diusirnya hari terakhir nanti. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi kalau Anda menuhankan Yesus bang, mohon maaf, Anda akan diusir Yesus nanti gitu. Diusir dari mana? Karena dia adalah hamba Tuhan. Gitu. Karena dia hamba Tuhan gitu. Kalau kau malah menuhankan dia, maaf aja gitu. Kau akan diusirnya nanti. Jadi kalau Islam itu menuhankan siapa bang? Kalau di agama Islam? Tuhannya Yesus juga. Tuhan Isa. Iya, Tuhannya Nabi Isa, Tuhannya Yesus. Islam itu menuhankan Tuhannya Nabi Isa atau Tuhannya Yesus. Dan juga menuhankan Tuhannya Nabi Musa, menuhankan Tuhannya Abraham. Atau itu Islam tuh. Ya. Menuhankan Tuhannya Yesus. Mama bang, saya yang kurang terlalu paham tentang agama sih. Tidak terlalu. Iya, setidaknya kan abang tahu maksud saya gitu. Bagaimana ajaran sebenarnya ya dari yang diajarkan oleh Yesus gitu. Nah, bang, sorry bang. Abang ini udah sunat atau belum? Kalau saya sunat bang, waktu kecil. Kecil. Terus makan daging babi. Ya makan sih. Alasannya apa? Alasannya apa? Ya, dari kecil tuh udah makan. Abang nggak tahu di kitab abang babi itu haram. Ada perjanjian lama kak kalau nggak salah. Ah, Hmm. kenapa masih dimakan? Karena enak. Waduh. Aduh, banyak bang daging-daging yang lain bisa dimakan, ngapain cuma makan daging babi? Iya, masih banyak daging-daging yang enak, daging sapi ke, daging kerbau ke, daging ayam. Jadi alasannya karena enak doang gitu ya? Iya kan mulai dari kecil kan udah makan daging babi bang. Mulai dari lahir, mulai dari kecil lah. Padahal babi di kitab Anda haram, di kitab saya juga haram. Iya memang saya tahu ada di perjanjian lama. Kalau saya yang saya ingat sih di perjanjian lama ada. Karena enak tabrak aja gitu ya. itu rakus namanya bang. Iya, karena enak tabrak aja, rakus itu namanya. Aduh bang. Kenapa emang daging babi? Saya mau tanya serius nih bang ya sama Anda. Tolong dijawab jujur. Anda kan pemakan babi ya. Daging babi itu memangnya membuat ketagihan atau seperti apa gitu? Sebenarnya tidak juga bang. Tidak juga sih. Enggak juga bikin ketagihan enggak gitu ya? Tidak. Kalau saya sih jarang bang. Kalau saya di sini udah jarang makan itu lah. Ya itulah bang kalaunya Anda orang yang beragama ya Anda pelajari kitab Anda pelajari juga yang saya sampaikan ya, terus yang diharamkan itu dijauhi gitu.
Oke bang, oke. Mm-mm. Maaf, Ada lagi, Bang? Maksud lu gini, kita kan nggak salah sama belajar toh. Saya kan yang tidak paham Iya. agama lah, tidak terlalu mengerti tentang agama ini. Yang saya tahu saya lahir dari lahir saya Kristen. Tuhan saya ini ya toh. Iya bang. Jadi saya tidak menyalahkan Anda karena tidak bisa saya itu memaksakan abang itu harus lahir di rahim orang Islam kan gitu. Nah, saya nggak memaksakan itu. Tapi demi keadilan Tuhan, Tuhan itu memberikan petunjuk kepada Anda melalui kitab sucinya. Nah, maka pelajari gitu. Pelajari mungkin siapa tokoh figur yang ada di Kristen kan gitu, ibaratnya Yesus. Bagaimana ajarannya? Gitu. Jadi Bang, gini Bang, kalaunya orang mempelajari Yesus, itu saya yakin dia akan masuk Islam. Iya. Iya. Begitu Iya. ceritanya. Mempelajari mengikuti apa yang dikatakan oleh Yesus. Jangan perkataan orang lain. Perkataan Yesus saja yang diikuti. Saya yakin dia bakal masuk Islam. Karena yang diucapkan oleh Yesus itu dilakukan oleh umat Islam semuanya. Contoh. Nih, contoh ya. Yesus sunat, umat Islam sunat. Terus Yesus tidak pernah makan babi, umat Islam tidak pernah makan babi. Yesus ketika katanya di tiang salib diturunkan, dia dikapani. Islam juga dikapani. Yesus ketika berdoa dia sujud, dahinya ke tanah. Lihat Islam, sholat dahinya ke lantai, sama kayak Yesus gitu. Makanya saya bilang pelajari kitab Anda, apa yang diajarkan oleh Yesus. Maka ketika Anda mengikuti Yesus, saya yakin gitu, Anda akan dapat hidayah. Karena apa yang dikatakan oleh Yesus itu umat Islam semuanya yang menerapkan. Begitu ya bang? Iya, makanya saya bilang Bang, Kristen itu keterbalikannya ajaran Yesus. Ajaran Yesus tidak ada Tritunggal, nggak ada. Allah 3 dalam 1 itu nggak ada, dia pernah menyampaikan seperti itu. Tapi dia menyampaikan, hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Semua nabi penyampaian sama Bang. Nabi Musa juga kayak gitu, Tuhan itu Esa. Abraham, Tuhan itu Esa. Yesus, Tuhan itu Esa. Nabi Muhammad, Tuhan itu Esa. Sama semua gitu. Kalaunya kita mengikuti ajaran para nabi, maka finishnya pasti ke Islam. Karena dilakukan oleh Islam semuanya gitu. Wah bang, paham betul ya tentang Kristen ya, tentang Yesus gitu ya. Saya banyak membaca Bang. Dari dulu saya pelajari kitab Anda nih. Saya baca tiap halaman, tapi 9 tahun selesainya. 9 tahun. Gitu. Kalau saya memang, Jadi banyak baca. kalau saya memang tidak terlalu paham lah tentang agama saya, karena saya memang ibadah pun jarang tuh. Baik, kalau seperti itu saya mau tanya, hakikat diri Anda, kira-kira Anda itu diciptakan Tuhan buat apa coba? Apakah Tuhan hanya ingin Anda makan, tidur, ke WC, makan, tidur, ke WC, sampai tua mati gitu? Apa seperti itu Tuhan menciptakan kita? Ya, Apakah seperti itu maunya? tidak lah. Kira-kira apa menurut Anda? Tuhan menciptakan Anda kenapa? Dia menciptakan kita itu untuk mengamalkan yang baik-baik selama hidup di dunia sih. Untuk pemikiran. Salah juga Bang. Jadi kalau pemikiran abang gimana? Tuhan itu menciptakan Anda dan menciptakan saya. Karena apa? Karena dia harus disembah.
Dia ciptakan, ya contoh nih saya ciptakan mainan ini harus menyembah saya gitu, sembah melulu nih mainan. Begitulah manusia, hidup kita ini digunakan untuk apa? Menyembah Tuhan yang benar. Makanya kan nggak heran saya Islam itu, ya agama saya Bang ya, sehari itu 5 kali sholatnya. Bayangkan sehari 5 kali gitu. Karena apa? Hakikat diri, fitrah kita, memang kita itu diciptakan untuk menyembah Tuhan gitu loh. Jadi abang ini, Untuk menyembah Dia yang menciptakan. jadi abang ini tiap hari lima waktu sholat juga ini wajib Wajib lah Bang. dilakukan. Ya itu karena itulah fitrah kita gitu loh. Itulah kita harus menyembah Tuhan yang menciptakan kita. Maka dari itu kita diciptakannya agar kita menyembah Dia. Makanya sehari 5 kali, kalau bisa lebih lagi gitu. Lebih. Jadi nggak ada kalaunya Tuhan itu menciptakan kita hanya untuk makan, tidur, ke WC, menua, is that. Nggak ada. Kita itu makan agar sehat agar kita menyembah Tuhan yang menciptakan kita. Kan gitu. Kita lalu tidur istirahat agar kita sehat, berdiri untuk menyembah Tuhan yang menciptakan kita. Kayak gitu. Hidup itu memang seperti itu gitu loh. Oke bang, terima kasih pemahamannya sama saya tuh. Mungkin kapan-kapan bisa belajar. Baik Bang, thank you ya. Kenapa Bang? Salam kenal, saya selalu bilang mungkin Salam kenal. saya bisa belajar gitu tuh. Bang ya. Oke Bang, terima kasih ya. Iya bang. Selamat malam. Malam. Satu dulu Pak Moderator, kenapa 2? Halo, selamat malam. Selamat malam. Pak Kiko, Selamat malam Pak Ustadz. kamu lagi kita malam hari ini. Emang ada mau nanyain apa Pak? Bertanya boleh ya, belajar boleh, berdiskusi boleh. Bagaimana yang Iya. Pak Ustadz. Terima kasih sudah bisa bergabung lagi. Ya minta maaf sebentar. Pasti mau bergabung lagi itu kan ada yang mau ditanyakan. Pak Ustadz, tadi saya mengikuti percis teman saya Kristen marga apa tadi Pak Ustadz? Kalau Nababan ya Pak Ustadz. Ya kurang tahu sih. Ya harapan saya sih Pak Ustadz ya, Pak Ustadz yang sangat saya hormati, tidak semuanya pengikut agama itu, katakanlah Kristen atau Islam sendiri, tidak semuanya benar-benar memang memahami betul secara konkret, detail, memahami bahkan ditanyakan ayat-ayat. Bahkan tadi saya lucu mendengarkan, ya mudah-mudahan Pak Ustadz, tapi mudah-mudahan Pak Ustadz lebih berjiwa besar, maksudnya gini, bukan mengajari Pak Ustadz. Saya bangga tadi karena dia tidak mampu melakukan pertanyaan dan menjawab, akhirnya Pak Ustadz memberikan ruang untuk dia bertanya. Bertanya pun kadang-kadang nggak paham apa yang ditanyakan, dan saya sebagai pengikut sejati Pak Ustadz sangat menghormati karena ketidakmampuan orang Pak Ustadz hadir dan memberikan ruang buat dia untuk tidak memaksakan sesuatu yang Ustadz pertanyakan buat dia. Terima kasih Pak Ustadz buat hal itu. Iya Pak. Karena enggak, saya itu mengajak berpikir, bukan mengajak masuk Islam. Nggak boleh dipaksa-paksa. Kan gitu. Silakan hanya mikir kayak gitu. Kalau saya berujuk pada
judul ya, siapa yang kau sembah. Memang dia tadi, kalau saya pribadi menjelaskan, saya yang meyakini keyakinan saya sebagai Kristen tidak boleh memisahkan antara Yesus, Roh, dan Allah Bapa itu sendiri. Tadi dia tidak bisa menjelaskan karena dia langsung mumet, bingung, bahkan ditanya hanya Kristus saja, kenapa kau sembah Yesus? Sudah bingung saja. Jadi kalau Pak Ustadz mau dengar penjelasan saya tentang bagaimana saya mengimaninya, harus saya jelaskan bahwa bagi saya sendiri yang mengimaninya tidak boleh saya memisahkan ketiga hakikat itu. Satu hakikat, tiga pribadi. Begitu Pak Ustadz. Kalau dipisahkan akan menjadi buyar, tanggapan, jawaban, pemikiran akan tidak nyambung Pak Ustadz. Karena sesuatu yang diyakini harus berdasarkan apa yang dirasakan, apa yang dipercayai, apa yang benar-benar dia yakini tentang ajaran itu. Begitu Pak Ustadz. Aku sih mau ditanya Pak Ustadz, tapi jangan yang berat-berat saja Pak Ustadz. Belum pernah Pak Ustadz bertanya kepada saya tentang keimanan saya. Mudah-mudahan bisa saya jawab. Oke. Baik Pak Ustadz. Bentar, saya batuk tadi Pak. Saya tutup mic batuk. Silakan Pak Ustadz. Bentar, ambil air ya. Siap Pak Ustadz. Salam hormat dari saya buat penonton-penonton yang budiman, yang berbaik hati. Izinkan saya sebagai rakyat Indonesia, kita sebangsa dari setanah air, saya di sini hadir untuk forum yang untuk boleh tetap sejuk buat kita semua. Terima kasih buat semuanya, terima kasih, salam hormat dari saya. Saya tinggal di Jakarta, saya pecinta Ustadz Yusuf karena banyak narasi-narasi dan pemikiran-pemikiran yang bisa kita dapat dari beliau. Terima kasih buat ajaran-ajarannya, edukasi, bahkan semua yang baik-baik, yang positif dari beliau. Terima kasih Pak Ustadz, silakan. Ya, kira-kira apa yang mau Anda tanyakan gitu? Saya ingin Pak Ustadz bertanya ke saya, mudah-mudahan bisa saya jawab. Kalau tidak bisa saya jawab, saya tidak akan memaksakan untuk menjawab karena takut salah. Ya itu Pak, yang saya pertanyakan selalu simple gitu. Ketika seseorang mengakunya Kristen dan mengaku pengikut Yesus, adakah perintah Yesus untuk menjadi Kristen gitu? Itu dulu gerbang pembuka diskusinya. Secara eksplisit memang Yesus itu tidak mengajarkan secara langsung ajaran itu sedemikian rupa yang dimaksud Pak Ustadz, tapi lewat tidak ada ya secara demikian, sembahlah aku. Tapi ketika kita menyembah Tuhan itu tidak ada larangan kenapa kau sembah aku. Ketika kita menyembah Yesus tidak ada larangan jangan sembah aku. Tidak ada demikian Pak Ustadz. Ketika Thomas menyembah Yesus, Tuhan tidak menolaknya. Maka kami sebagai umat Kristen secara pemahaman dengan iman ya, orang harus menerangkan secara iman. Kalau tidak diimani, jangan coba-coba menjabarkan sesuatu apa yang tidak kau imani. Imani dulu baru kau jabarkan. Sesuai tidak sesuai dengan harapan yang bertanya itu di lain hal. Tidak boleh harus begini, harus begitu. Itu salah. Silakan, itu bagian dari pribadi masing-masing kita. Namun yang mau saya jawab, Yesus secara eksplisit tidak ada sembahlah aku, tapi Yesus itu tidak pernah menolak untuk disembah. Demikian Pak Ustadz. Baik, dia tidak menolak untuk disembah kata Anda. Ya, kita harus mengetahui berarti figur Yesus ini seperti apa, kan betul? Oke. Figur Yesus yang saya pahami, yang saya pelajari dengan apa yang sudah karena saya membaca Pak Ustadz. Namun kalau menghafal ayat-ayat, ya sorry aja Pak Ustadz ya, harus saya buka ayatnya. Kalau Pak Ustadz mungkin bertanya, harus saya buka. Yesus itu jelmaan dari satu dari hakikat yang
diutus oleh Bapa dari surga sebagai manusia, bentuk manusia yang sempurna, sebagai contoh manusia yang benar-benar diikut semua manusia yang ada di muka bumi. Itu satu contoh bentuk pribadi manusia yang sangat suci. Karena menurut saya hanya Yesus pribadi yang benar-benar suci, yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi. Contoh manusianya Bapak seperti itu Pak Ustadz. Contoh manusianya Jadi menurut Anda Pak, Tuhan itu menjadi manusia begitu? Iya, dengan Tuhan mempunyai caranya sendiri, pikirannya sendiri. Dengan cara itulah Tuhan menampakkan lewat manusia Yesus itu sendiri, supaya semua orang harus bisa meniru, mencontoh, bahkan itulah sesungguhnya manusia yang diinginkan oleh Tuhan. Kesempurnaan itu karena ada pada Yesus itu sendiri. Karena Tuhan itu sendiri tidak akan pernah berhadapan langsung dengan manusia itu. Dengan cara itulah Tuhan itu menampakkan dirinya. Seperti itu Pak Ustaz, pemahaman dan keyakinan saya saja Pak Ustaz. Coba kalau Bapak saya ajak berpikir gini Pak. Ya kan saya sering menyampaikan kayak gini, mungkin Anda juga pernah dengar. Kita sebagai manusia, kan gitu, Anda dan saya, Ya. ketika kita memakan nasi, itu adalah hal yang wajar dan pantas, kan gitu. Baik Pak Ustaz. Nah, tetapi kalau kita berdua memakan kotoran, itu tidaklah pantas, betul nggak? Betul Pak Ustaz. Padahal kotoran itu bisa kita suapkan ke mulut kita. Mampu kita gitu menyuapkan kotoran ke mulut kita. Tapi tidak pantas bagi kita. Betul nggak Pak? Betul Pak Ustaz, betul sekali. Nah, bagi kita yang makhluk ini ciptaan Tuhan Pak, ada yang tidak pantas bagi makhluknya. Betul Pak Ustaz. Apalagi bagi Tuhan. Yeah. Apalagi bagi Tuhan. Nggak pantas Pak Tuhan itu menjadi manusia. Nah, sehingga manusianya nanti mati terkutuk di tiang salib, diceritakan seperti itu. Mohon maaf ya Pak ya. Terus ditampar, diludahi dan segala sejarahnya gitu. Silakan Pak Ustaz, apa-apa. Kita sebagai makhluk itu ada yang tidak pantas bagi diri kita. Seperti itu juga Tuhan. Nggak pantas dia itu jadi manusia gitu. Itu kalau kita memakai akal sehat gitu loh Pak. Maksud saya. Silahkan coba ditanggapi. Baik Pak Ustadz, secara pemikiran yang normal, yang logis memang, saya memahami bisa masuk karena pemikiran Pak Ustadz, bahwa sangatlah bertentangan dengan pemikiran manusia yang normal. Kenapa Tuhan itu jadi manusia? Kenapa Yesus itu disembah? Kenapa Yesus disebut Tuhan? Itu secara manusia dengan pemikiran atau pemikiran yang sehat gitu ya, sangat tidak masuk di akal. Namun harus saya kaitkan, harus saya gabungkan dengan apa yang saya ketahui, dengan apa yang saya imani. Kalau Yesus itu tidak bisa, memang itulah yang kami imani. Karena saya mempelajari, saya mengimani. Karena ada di diri saya, menggabungkan, tidak memisahkan hakikat yang satu, yang tiga itu Pak Ustadz. Sehingga Pak Ustadz tadi mengatakan gak masuk logika, gak masuk pikiran, akal sehat tidak nyambung. Oke, benar itu Pak Ustadz. Karena apa? Karena setiap manusia bertanya, setiap seseorang bertanya, selalu memisahkan hanya Yesus itu sendiri. Akhirnya narasi dan pemikiran itu dan apa yang ada di mindset, di pikiran kita tidak nyambung. Karena apa? Satu, tidak mengimani, tidak meyakini. Namun inilah yang boleh saya terangkan sebagai saya Kristen yang mengikuti ajaran
Kristus itu sendiri, bahwa tidak boleh semata-mata hanya Yesus tok yang harus selalu dipertanyakan, dipersoalkan, bahkan silakan Pak Ustadz. Ya, begitu menurut saya Pak Ustadz. Jadi kita kaji, Pak. Maksud saya itu kita kaji tentang masalah ketuhanan. Anda tidak memberikan jawaban spesifik kepada saya masalahnya. Sebuah perumpamaan atau analogi yang saya buat tadi, ya. Dari kita manusia ada yang tidak pantas, apalagi bagi Tuhan. Tidak pantas Tuhan itu menjadi manusia. Makanya kan ada tuh di kitab Anda di Bilangan 23 nomor 29. Kan gitu. Ulangan 13 ya. Ulangan 23 nomor 19 mungkin. Kalau nggak salah. Di situ Tuhan bukanlah manusia, Allah bukanlah manusia. Karena memang dia tidak pantas Tuhan itu jadi manusia gitu. Bagi Tuhan ada yang tidak pantas. Sama seperti kita, bagi makhluk ada yang tidak pantas, bagi manusia ada yang tidak pantas. Tidak pantas manusia itu memakan kotoran, kan kayak gitu. Padahal manusia bisa aja gitu menyuapkan kotorannya ke mulut, tapi itu nggak pantas bagi manusia. Nah itulah Tuhan, nggak pantas Tuhan itu yang menciptakan langit dan bumi jadi manusia. Di situ. Nah yang kedua, menurut Anda Pak, jawab secara singkat dulu sebelum saya bertanya. Menurut Anda Tuhan itu harus maha adil atau tidak gitu? Tuhan itu harus maha adil, harus. Tuhan harus maha adil. Yesus itu Tuhan kan, kata Bapak tadi? Yesus itu, jadi begini nih, disinilah ketimpangan antara Pak Ustadz dengan narasumber Pak Ustadz, karena selalu izin Pak Ustadz ya, karena selalu membawakan hanya sejatinya Yesus tok yang harus dipertanyakan, jati diri Yesus itu tok yang dipertanyakan, maka tidak akan pernah nyambung karena sudah terpisahkan dari hakikat yang satu itu, tiga pribadi itu Pak Ustadz. Masalahnya gini Pak, kalaunya Anda sudah meyakini Tuhan itu harus maha adil, berarti Yesus itu harus maha adil, betul nggak? Betul Pak Ustadz. Baik, sekarang saya mau bertanya sama Anda, dan tolong dipikirkan ya. Yesus itu turun di abad pertama selama 33 tahun. Iya Pak Ustadz. Lalu dia dilahirkan oleh seorang manusia yang bernama Maria di kampung Nazaret. Hanya satu kampung yang bisa melihat Tuhan, melihat fisik Tuhan. Oke? Hanya satu kampung yang bisa melihat fisik Tuhan. Pertanyaan saya, mana keadilan Yesus untuk mata kita? Enak kali itu orang abad pertama di kampung Nazaret itu bisa lihat Tuhan, sedangkan kita sekarang nggak bisa. Mana keadilan Yesus untuk mata kita? Saya nggak bicara iman ya Pak ya. Saya nggak bicara iman, tapi saya berbicara menuntut di mana keadilan Yesus yang katanya Tuhan maha adil, keadilannya itu mana bagi mata kita? Karena dia nongol, hanya satu kampung yang lihat. Kita nggak bisa Pak, rugi kita, nggak bisa kita melihat Tuhan. Enak kali itu orang abad pertama itu. Kalau menjawab kenapa Yesus itu tidak adil hanya dilihat oleh hanya segelintir manusia, bahkan cuma satu orang, kata Ustaz tadi ya? Ya hanya segelintir manusia aja kan melihat Yesus di Nazaret di abad pertama. Lalu keadilan untuk manusia yang lainnya mana gitu? Kenapa kita nggak bisa melihat Yesus sekarang? Saya baru kali ini mendapat pertanyaan dari Pak Ustadz. Mungkin sudah pernah mungkin ke narasumber yang lain. Tapi kalau saya pikir, kenapa hanya segelintir orang yang menyaksikan kelahiran kedatangan Yesus itu, begitu Pak Ustadz ya? Iya. Yang melihat fisiknya dengan mata gitu loh Pak. Yang melihat dengan mata fisik. Fisik Tuhan dapat dilihat dengan mata.
Kalau Kan kita sepakat Tuhan itu harus maha adil, kan gitu. Kalau dia menunjukkan dirinya kepada satu manusia, berarti dia harus menunjukkan dirinya kepada seluruh manusia depan mata. Baru adil sebutannya. Tapi enggak, ini hanya di sebuah kampung. Hanya beberapa orang dengan matanya melihat fisik Tuhan. Lalu, mana keadilan Yesus untuk mata kita? memang secara manusia tidak adil, tapi saya mau nerangkan dulu Pak Ustaz Tidak sedikit. adil. Ya, Pak, nggak apa-apa. gini. Kalau menurut Anda itu Anda sudah tahu tidak adil, maka sesuai yang kita katakan tadi, gugur udah dia itu Tuhan. Secara Karena manusia, Tuhan itu kita sepakat maha adil. secara manusia Pak. Kalau Ya, iya. secara Mau manusia, mau tidak- mau gini, maksudnya itu secara apapun, konteksnya secara apapun, kalau ditemukan ketidakadilan, udah gugur. Nggak bisa dikatakan Tuhan atau maha adil, nggak bisa, gugur gitu. Kalau masa itu yang saya baca Pak Ustaz, bahkan sudah ada sebelum kelahiran Yesus itu, sudah ada apa namanya pemberitahuan kepada gembala-gembala di, kurang percaya saya tahu gembala-gembala di, lupa saya Pak Ustaz, yang jelas sudah diberitahukan bahkan kenapa harus Tuhan Yesus itu lahir untuk seolah-olah tersembunyi, karena pada masa itu ada aturan dari Raja Romawi yang kalau nggak salah Herodes ya. Pak Kiko, kita tidak berbicara ke situ dan saya rasa jawabannya nggak nyambung ke situ. Coba Anda pikirkan yang saya katakan tadi. Anda pikirkan, kalau dia Tuhan yang maha adil dan Tuhan itu harus maha adil, mana keadilan Yesus untuk seluruh manusia? Kan seperti itu. Ketika dia nongol depan mata manusia, Tuhan itu, maka Tuhan itu bisa disebut adil jika dia nongol depan seluruh manusia. Baru adil bagi manusia. Kira-kira Sekarang pertanyaannya, bentar Bapak. Sekarang pertanyaannya, gimana dengan orang buta? Nah, kasihan kali orang buta. Orang buta itu tidak bisa melihat fisik Tuhan. Lalu mana keadilan Yesus untuk orang buta? Kalau dia disebut maha adil, dia situ Tuhan gitu. Kalau yang nggak bisa adil, nggak bisa disebutkan maha adil ke dia. Artinya kalau dia tidak adil, gugur, bukanlah Tuhan berarti. Karena Tuhan itu harus maha adil. Gitu Pak. Coba Anda pikir. Betul nggak yang saya sampaikan gitu? Masa orang abad pertama doang yang bisa melihat Tuhan? Anda yang pengikut Kristus katanya, pengikut Yesus. Masa Anda nggak bisa lihat gitu? Fisik Tuhan Anda sendiri. Ini Tuhan macam apa gitu? Mana adilnya bagi Anda? Kok dia cuma nongolin dirinya di satu kampung Nazaret? Gak di hadapan saya gitu. Nah ini Tuhan apa gitu? Di mana keadilan Tuhan gitu bagi mata kita? Nah gitu. menanggapi itu sih sampai detik ini pun saya tidak terganggu atas kenapa Yesus itu hanya terlihat di segelintir orang. Namun saya lebih kepada ajaran Kristus itu sendiri sebagaimana yang saya imani, bukan kepada berfokus kenapa harus lahir disaksikan hanya segelintir orang. Oh, Begitu Pak Kiko, kita tidak membahas ajaran Yesus. Tadi kita membahas masalah ketuhanan, masalahnya. Itu mari kita gunakan akal sehat kita. Dan Anda juga sepakat dan Anda juga tahu bahwa Tuhan itu maha adil.
Jadi kita uji keadilannya. Kan gitu. Kalau dikatakan Tuhan nih maha adil, kita harus uji keadilannya. Oh, bisakah manusia menguji Tuhan? Bisa. Kenapa saya sebut bisa? Coba, dengan akal yang dia berikan kepada kita, kita bisa mencerna dia. Bagaimana kita mengujinya? Dari sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya seperti apa? Maha adil. Mari kita uji keadilannya. Kan gitu. Untuk seluruh manusia, enggak satu agama doang. Untuk seluruh manusia. Apa keadilannya? Bagaimana bentuknya? Kalaunya dia nongol, maka keadilannya harus nongol di hadapan seluruh manusia. Itu tolak ukur dah. Kalau Tuhan nongol depan mata manusia agar dia maha adil, maka dia harus nongol depan mata seluruh manusia. Itu baru adil. Atau nggak nongol sama sekali gitu loh Pak. Sejak manusia pertama sampai kiamat nanti nggak nongol sama sekali dia. Nah ini adil Tuhannya. Adil. Bagi orang buta dia adil. Bagi seluruh manusia dia adil. Sama gitu. Kalau yang nggak nongol dia adil dengan orang buta. Artinya apa? Yang kagak nongol ini berarti yang tidak gugur menjadi Tuhan. Gitu. Berarti kalau ada Tuhan yang nongol, gugur keadilannya, Pak. Dari sisi manapun ya kita uji gugur keadilannya. Kalau Tuhan itu adil, kalau Tuhan itu hadir di hadapan kita atau lahir gitu atau nongol, berarti Tuhan yang maha adil itu memang betul-betul nggak nongol dia. Iya, bagi orang buta, bagi mata kita keseluruhan manusia kan kayak gitu. Adil itu dia. Pikir Anda kayak gitu. Betul nggak Pak? Saya kan hanya bertukar pikiran. Baik Pak Ustadz, menurut tetap sih saya berbicara tetap menurut saya, bukan menurut orang lain dong ya. Itu kan menurut Pak Ustadz. Ini pun harus menurut saya, nggak boleh menyetarakan keselarasan itu harus. Jadi begini Pak Ustadz, Tuhan itu tetap bagi saya maha adil. Sekalipun Pak Ustadz tidak menerima kalau keadaan itu tidak adil menurut Pak Ustadz, tetapi buat Tuhan itu tidak mudah Pak Ustadz. Untuk menyaksikan Tuhan itu tidak mudah. Kenapa? Ini bolehlah saya karena saya iman ya. Harus berdasarkan iman saya menerangkannya, bukan berdasarkan pemikiran manusia. Harus berdasarkan iman saya, bukan berdasarkan pemikiran manusia. Kecenderungan manusia kepada apa yang dia mau, apa yang dipikirkan, apa yang ada di narasi di pikirannya. Tetap pada pemikiran saya, karena ini bukan manusia biasa, jelmaan dari Bapa Allah itu sendiri yang hadir sebagai manusia. Saya harus mengimani untuk menjawabnya. Bagi Yesus tidak semua manusia itu semudah itu untuk menyaksikannya. Karena apa? Karena manusia itu sudah berdosa. Hanya segelintir orang yang boleh menyaksikannya, itu harus saya yakini. Kenapa? Karena Yesus itu Tuhan itu suci. Bahkan Tuhan lewat Yesus, jelmaan Yesus maha suci, maha adil, maha segala-galanya. Tidak semuanya dengan semudah yang dikatakan Pak Ustadz. Dia tidak peduli mau buta mau apa, yang jelas Sang Juru Selamat itu datang. Saya punya keyakinan tetap bahwa dia tetaplah Tuhan yang saya sembah. Begitu Pak Ustadz. Ya gini Pak, saya hanya menyarankan satu sama Anda. Ketika berdiskusi, sebaiknya kita buang doktrin gitu. Itu yang Anda ceritakan, yang Anda jawab kepada saya doktrin dari gereja atau dari pendeta Anda. Buang dulu, kita pakai akal sehat aja. Pakai akal sehat. Anggaplah kita nggak beragama, ateis gitu. Mari kita pikirkan. Gak usah dulu dibuka kitab. Pikirkan, padahal gampang kita memikirkan masalah maha adil itu.
gitu. Haruskah Tuhan itu di atas begitu supaya dilihat semua manusia seperti cahaya, katakanlah seperti demikian? Tetap nggak adil juga. Oke, kalau saya bertanya kepada Pak Ustadz, kira-kira harus seperti apa Yesus itu pada bahasa itu supaya dikatakan adil? Kira-kira menurut Pak Ustadz? Karena saya tidak mau memaksakan kenapa hanya itu karena pribadi Iya. Tuhan. Saya Jadi kalau dia mau disebut maha adil, kalau dia nongol di abad pertama, dia nongol di hadapan seluruh manusia. Dari zaman Nabi Adam sampai kiamat nanti dia harus nongol di hadapan manusia. Dengan fisiknya. Itu baru adil. Bagi yang buta kayak gimana? Di dalam kebutaannya, ya, dia memperlihatkan fisiknya. Sanggup Yesus? Nggak bakal. Pak Ustadz mengatakan Yesus tidak punya kesanggupan, kemampuan di situ. Gugur, Pak. Nggak mampu Yesus nongol depan seluruh manusia dengan fisiknya, gitu. Secara fisik. Secara fisik yang kita bahas kan fisik, gitu, keadilan. Nanti kalau saya meneruskan, tetap aja doktrin lagi menurut Pak Ustadz ya. Nah, makanya doktrin itu. Kalaunya yang kita tidak melihat, bersyukurlah karena kita tidak melihat. Terus saya tahu tuh iman, Pak. Kalau iman atau doktrin udah tinggal dulu gitu. Saya tahu. Ini kita pakai akal sehat dulu. Kalau Tuhan itu adil, maka dia harus adil tanpa memandang agama, tanpa memandang suku atau ras. Kan gitu. Baru disebut maha adil. Lalu gimana? Kalau dia nongol, maka dia harus nongol kepada seluruh manusia. Fisik ya. Itu baru disebut adil. Fisik. Fisik. Karena kan nongolnya fisik. Harus nongol fisik kepada seluruh manusia juga. Dengan manusia yang lainnya. Atau sama sekali nggak nongol. Dari zaman Nabi Adam sampai kiamat nanti. Sama sekali nggak nongol. Nah, ini adil nih. Orang buta juga dikasih keadilan kalau nggak nongol. Kata orang buta, kasihan kali saya ini nggak bisa lihat Tuhan. Orang yang kagak buta bisa lihat Tuhan. Di mana keadilanmu ya Allah? Kan di mana keadilanmu ya Tuhan? Cuma orang yang tidak buta bisa melihat. Artinya, kalaunya seperti itu, gugur keadilannya. Gak adil sama orang buta. Kalau dia nongol, dapat dilihat. Gitu. Ini tidak dapat dilihat sama sekali. Dari zaman manusia pertama sampai terakhir nanti dia nggak nongol. Itu baru Tuhan yang adil. Seluruh agama, bagi orang seluruh agama apapun, bagi suku atau ras apapun, adil itu. Nggak ada yang bisa lihat Tuhan gitu. Itu baru maha adil. Gitu loh Pak. Jadi kalau nongol, nongol semua. Kalau hilang, nggak pernah nongol sama sekali gitu. Itu namanya adil. Kalau saya sih nggak terfokus pada fisik ya, karena kalau secara fisik, karena dia Yesus itu manusia pribadi, manusia biasa, tidak akan terjawab itu Pak Ustadz, tapi lebih kepada manusia menjadi contoh dan teladan manusia itu sebagai manusia yang sempurna Pak Ustadz. Saya lebih kepada ajarannya sih, menurut saya itu yang saya mani Pak Ustadz. Mungkin kalau saya nggak mampu menjawab ini, saya tidak mau memaksakan Pak Ustadz menjawab. Nggak apa-apa. Iya, saya hanya ngajak Anda berpikir loh Pak. Gitu. Coba pikirkan yang saya ucapkan tadi, atau Anda ulang-ulang nanti video kita gitu. Yang namanya Tuhan itu betul nggak harus maha adil gitu. Harus diuji keadilannya seperti apa. Kan gitu. Saya mau bertanya, boleh Pak Ustadz? Apa Silakan. Waktu saya sudah habis Pak Ustadz? Masih ada waktu? Nggak apa-apa, silakan nanya Pak. Ini bisa bukan logika. Ini secara apa ya? Sekalipun saya tidak mengimaninya, saya harus bolehlah secara bentuk pelajaran atau agar saya paham. Boleh saya bertanya Pak Ustadz ya?
Silakan. Yang saya pahami sampai saat ini hanya ada satu nabi di luar Yahudi. Kenapa bisa seperti itu Pak Ustadz? Dan sangat bertentangan dengan apa yang tertulis di kitab kitab kami lah, katakan seperti itu Pak Ustadz. Bahkan tidak, kalau ada orang-orang apologet berkata, bahkan di kitab Kristen ada tertulis keberadaan Nabi Muhammad seperti dikatakan. Menurut saya tidak ada Pak Ustadz, karena hampir sudah mau 3 kali saya mau baca ini, tidak ada tanda-tanda nama pun tidak ada. Tapi banyak si apologet berbicara seperti itu, demikian. Oke. Ini saya kasih ayat dulu ya Pak ya. Boleh Pak Ustadz. Nih, mari kita baca dulu ya dengan seksama. Jawab Anda harus pakai kitab adat. Sebab itu, aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Oke? Inilah kenapa Nabi diutus di luar Israel. Coba diulang Pak. Karena Sebab Matius 21 nomor 43. Baik Pak Ustadz. Sebab itu aku berkata kepadamu, kata Yesus, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang lain. Kan kayak gitu, kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Oke. Jadi nggak ada lagi nabi dari Israel, itu nggak ada lagi. Tapi nabinya di luar Israel, kata Yesus. Itulah sebabnya kenapa ada nabi di luar bangsa Israel. Oke Pak? Saya jawab dengan kata Yesus langsung pertanyaan Anda itu. Nah, lalu seperti apa bangsa tersebut? Ciri-cirinya yang dikatakan oleh Yesus. Bangsa tersebut ciri-cirinya seperti apa yang akan diberikan kemuliaan, kan gitu? Karena Yesus menyebutkan suatu bangsa, kan? Coba kita baca. Nih. Bentar ya. Bentar, saya buka buat Anda. Turun katanya. Bangsa mana yang dimaksud? Coba Pak Ustadz. Takutnya salah alamat. Bentar. Iya. Saya nggak keder teman-teman, saya santai aja. Lagaknya aja kayak seperti keder. Sebenarnya Nih Pak. Nih, mari kita buka. Kepada bangsa apa yang akan diberikan? Yang dimaksud Yesus tadi. di kitab apa tuh Pak Ustadz? Nih, Kitab apa Pak Ustadz? Yesaya. Yesaya 29. Bangsa apa ini? Bangsa yang buta. Tercengang-cenganglah penuh keheranan. Biarlah matamu tertutup buta semata-mata. Jadilah mabuk tetapi bukan karena anggur, tetapi bukan karena arak. Sebab Tuhan telah membuat kamu tidur nyenyak. Matamu yakni para nabi telah dipijamkannya, dan mukamu yaitu para pelihat telah ditudunginya. Maka bagimu, ini langsung aja ya. Maka bagimu penglihatan dari semua itu seperti isi sebuah kitab yang termatrai. Apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan, baiklah, baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Oke? Apabila kitab itu diberikan kepada bangsa tersebut, ya, seorang yang tidak dapat membaca, orangnya buta huruf, dan mengatakan, ada menyampaikan, bacalah, maka dia akan menjawab, orang tersebut akan menjawab,
aku tidak dapat membaca kepada bangsa ini yang akan diberikan oleh kemuliaan Tuhan. Kira-kira ini Pak, menurut Anda siapa? Bukan yang Anda maksud. Bukan. Itu lebih Ya, menurut Anda siapa? itu lebih kepada karena bangsa Israel ini bangsa yang tegak tengkuk ya, Pak, bentar. tidak menerima ajaran. Ya. Tadi Yesus mengatakan, ya, Yesus mengatakan, sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu. Kata Yesus, udah bukan dari bangsa Israel lagi nanti nabi. Akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Bangsa apa yang dimaksud Yesus ini? Mari kita baca. Kan kayak gitu. Yesaya 29. Ini bangsanya. Tuh. Bangsa yang buta. Jadi kemuliaan itu akan diberikan kepada bangsa yang bila diturunkan firman Tuhan disuruh baca, dia jawab, aku tidak dapat membaca. Kira-kira bangsa siapa tuh? Tulis di kolom komentar. Pemahaman Pak Ustadz lebih kepada apa namanya? Kalau Itu di kitab Anda tertulis Pak. Di kitab Anda tertulis, nggak bisa kita pungkiri. Saya kan menggunakan kitab Anda gitu. Silahkan Anda pelajari. Kan. Siapa yang bangsa yang dimaksud Yesus? Bangsanya yang mana ketika diberikan firman Tuhan, dia akan menjawab, aku tidak dapat membaca katanya. Tapi kalau di kitab Kejadian Pak Ustadz, di kitab Kejadian Nabi Ismail, kami kalau di kitab kami Nabi Ismail masih ada tertulis. Hanya ada satu nabi terakhir dari yang dimaksud yang seperti kita bicarakan ini, Nabi Ismail yang kami sangat hormati juga. Setelah itu hanya ada 12 raja-raja dan seterusnya, tidak ada lagi nabi. Itu yang tertulis di kitab kami Pak Ustadz. Izin penonton ya, bukan bermaksud menentang Pak Ustadz, enggak, saya menghormati beliau. Tidak ada pemikiran saya demikian. Tapi hanya disebut 12 anak Nabi Ismail, semua itu raja. Demikian diterangkan di Perjanjian Lama, kitab Kejadian Pak Ustadz demikian. Tapi kalau narasi Pak Ustadz atau pemikiran Pak Ustadz mungkin mengalamatkan ini untuk Nabi Muhammad, ya mungkin ya saya tidak bisa menyangkal itu menurut keimanan Pak Ustadz, nggak apa-apa. Thank you. Itu Anda kan tidak dapat menyangkali, nggak apa-apa. Makanya saya kan nggak memaksa Anda gitu, tapi mari belajar dan berpikir gitu. Dan saya tidak mau mengatakan itu salah, nggak bisa seperti itu. Saya tidak menghormati. Iya. Begitu Pak. Gitu. Ya itu Pak. Saya hanya mendoakan semoga Anda mendapat hidayah. Gitu ya Pak ya. Terima kasih Pak Ustadz. Karena kalau hanya saya aja kurang sejuk, kurang bervariasi. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan buat saya di ruang yang besar ini. Salam hormat dari saya buat penonton yang budiman. Terima kasih, salam sehat buat kita semua. Terima kasih Pak Ustadz sudah bisa berbincang-bincang, menambah wawasan dan pemikiran kita. Terima kasih Pak Ustadz. Dengan tabel lain silakan Pak Ustadz. Sama-sama. Oke. Nah, itu ya teman-teman semuanya ya, penjelasan dari saya. Ya terserah ya kan, terserah mau siapa bapaknya menilai ketika kitab itu diberikan kepada suatu bangsa yang dimaksud oleh Yesus, bangsa yang akan mulia itu, maka bangsa tersebut dia akan apa? Orang-orangnya menjawab tidak dapat membaca. Gitu. Oke, lanjut. Lanjut.
lanjut, mantap katanya RMK. Iya. Udah tuh telak tuh ya teman-teman. Ke siapa tuh? Arahnya ke siapa gitu? Yang dimaksud Bible ini pasti ketahuan, udah pasti Anda tahu arahnya siapa yang dimaksudkan gitu. Tar dulu Bang Paras. Ya, saya mau sebelum melanjutkan saya mau mengumumkan kembali ya kepada kawan-kawan semuanya. Teman-teman semuanya, saya iklan seperti biasanya. Channel YouTube saya namanya Yusuf PI ya, album Yusuf PI ya teman-teman semuanya. Tolong dibantu ini dong, subscribe ya. Saya punya YouTube tapi nggak ada yang subscribe gitu. Sabar, iklan dulu 1 menit ya, buat yang di YouTube. Nama YouTube saya album Yusuf PI ya. Udah lama saya nggak promoin YouTube saya nih. Nih. Teman-teman semuanya berkunjungnya nanti ke sini ya, album Yusuf PI. Ini saya juga live-kan di YouTube ya, teman-teman. Ada 202 orang nih yang nonton nih. Ya, Kristen ini bertanya kepada Yusuf PI. Gambarnya gambar orang jelek kayak gini. Ini nih ya, orang jelek ya. Aduh, ya, album Yusuf PI. Nih. Ini 10.000 di TikTok ini nggak mungkin berhala semua, nggak mungkin muslim oten semua, nggak mungkin kan. Ya, yang muslim follow ya, subscribe, thank you, syukron jazakumullah. Oke, lanjut. Halo Pak. Halo, aduh, musik Bang, musik. Nggak bisa pakai ada musik di situ. Oh, soalnya Copyright Bang, copyright. Jauh dulu dari musik lah. Ya. Kebrek mendarat Pak Ustadz. Iya, makasih ya. Halo, selamat malam Pak. Ya, malam Pak Ustad. Ada menarik tadi, ada menarik tadi diskusinya. Oh, rada menarik. Iya, kenapa Anda hitam semua nih layarnya? Coba kita ulas sedikit ya masalah keselamatan. Pak, ini Anda hitam semua tuh gambarnya. Saya nggak lihat Anda. Serius. Sudah open cam kah teman-teman? Beliau. Iya, hitam. Kalau di tempat saya hitam semua, nggak ada orangnya. Kalau di tempat teman-teman kayak gimana? Belum ya? Turun dulu Pak, turun dulu, coba diulang. Turun dulu, naik lagi gitu. Ini ada nih. Coba open cam. Nah, hitam. Iya, hitam ya teman-teman, belum. Perbaiki dulu Pak. Hitam ini. Halo, selamat malam. Aduh. Yang di YouTube, iya, ada 267 nih di YouTube saya. Yang belum dapat kunci biru saya kasih kunci ya sambil jalan. Komen-komen aja terus di YouTube tuh. Mana? Ada? Nah, nih baru ada. Iya, tadi menarik diskusinya. Coba kita ulas dulu sedikit yang tadi.
Apa tuh? Tentang tadi kan kata Pak Ustadz, kalau Tuhan itu harus adil, ya. Tapi, Bisa Bapak jawab itu? iya. Kalau adil itu maksud Pak Ustadz kira-kira kayak mana itu yang disebut adil gitu? Jadi itu sama rata kan? Adil. Iya, tapi kan kita harus kembali namanya firman jadi manusia, itu kan tentang kelahiran, kedatangan. Itu udah doktrin, Pak. Doktrin udah. Yang kita cerna itu dengan akal, bukan dengan doktrin. Ya, berarti bisa saya jawab melalui Alkitab aja. Ya memang keselamatan datang dari bangsa Israel gitu loh Pak. Itu menurut Alkitab ya. Jadi kalau menurut Alkitab Anda seperti itu, tidak ada menyentuh Pak esensi pembicaraan kita tadi yang maha adil. Itu saya udah tanya bertahun-tahun, sampai sarjana S3 pun nggak bisa jawab dari Kristen. Terbukti nggak adil gitu. Jadi sama kayak gini narasinya. Pak Ustadz kan asli orang mana, Sulawesi? Ya Kalimantan lah. Kalimantan. Nah, sekarang kan walaupun nggak datang ke cara kita secara fisik, kita di room ini aja mendengar narasi-narasi yang mengedukasi dari Pak Ustadz, kita boleh dapat keadilan dari sini. Kira-kira begitu gambaran kecilnya lah gitu. Kan dapat kan walaupun kita nggak ketemu gitu. Sama kami seperti mengimani Yesus. Salah, walaupun Pak. kami. Pak, yang kita uji itu yang dikatakan Tuhan. Kalau room saya ini bukan Tuhan, room saya ini atau Ya, saya kan bukan Tuhan. narasi. Jadi narasi Iya. maksudnya. Jadi ngapain disamain dengan room saya? Yang kita kaji itu konsep Tuhan. Kayak gimana? Udahlah, kita tinggalkan doktrin. Mari kita pikir dengan akal sehat dulu gitu. Apakah kita sepakati Tuhan itu maha adil? Iya, baik. Sepakat, kita maha adil. Tuhan Anda siapa? Yesus. Tuhan saya siapa? Allah. Kan kayak gitu. Nah, Jadi mari gini, Pak ya Ustadz. kita Saya tanya dulu. Kalau saya tanya, kita berbicara kalau di kami Bapak lah, Allah gitu, Bapak begitulah. Nah, Bapak itu maksudnya yang kami sembah, nah, gitu. Tapi dalam Bapak itu kan tar dulu ya Pak Ustadz ya, ada firman, ada roh, baru disebut Allah yang hidup dan Allah yang menyatakan diri. Pak, Nah, saya jadi maksud saya gini. nggak bicara masalah doktrin, enggak. Saya nggak bicara Ya. masalah ajaran. Ya ntar Pak Ustadz, nanti yang mau saya tanya gini. Ya kan kalau saya tanya ke Pak Ustadz dulu, Allah yang kalian sembah itu apakah Allah yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub? Berarti temanya beda lagi gitu. Enggak, biar ketemu nanti bahwa ke kita juga Allah yang kalian sembah itu kan berarti kalian bilang adil. Ya berarti maksudnya nanya itu dulu. Udah saya jawab pakai Qurannya. Quran surah Al-Baqarah ayat 133. Am kuntum syuhada'a idza hadara Ya'qub al-maut idza qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Nih, kalau Anda nggak ngerti apa terjemahnya, saya tampilkan di Al-Quran aja nih ya. Al-Baqarah ya teman-teman yang saya baca tadi. 133 ya, kata saya tadi ya. Nih, am kuntum syuhada idza hadara Ya'qub al-maut idza qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah
Kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut? Ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Esa, dan kami tunduk patuh kepadanya. Berarti kesimpulannya Itu dalil, sama. Pak. Kesimpulannya sama. Jadi Tuhan umat Islam itu sama dengan Tuhannya para nabi. Enggak, kalau kami kan Bapak itu Allah yang kami sembah itu Allah Abraham, Ishak dan Ya. Yakub. Berarti Saya nggak bicara tentang masalah Bapak. Yang kami sembah di dalam umat Islam itu adalah Tuhannya para nabi, sama dengan Tuhannya para nabi. para nabi yang dari Israel. Mau para nabi dia dari Israel atau di luar Israel sama, Tuhannya satu. Ya, nah berarti kita kan hanya perbedaan di Yesus saja, Nabi sama di Pak Ustadz Nabi Muhammad, hanya perbedaan di situ. Nah, kalau kita berbicara tentang keadilan bagi seluruh dunia, ya kasih itu dari Allah itu ya adil berarti. Saya nggak ada bahas kasih, Pak, masalah keadilan. Jadi kan kata Anda Tuhannya satu, oke, baik. Bagaimana Kristen dan Islam ya cara memahami Tuhannya? Ya dengan melihat sifat-sifatnya dulu seperti apa. Maka dari tadi kita bahas maha adil dia. Itu harus diterapkan dulu. Kepada dia maha adil. Tuhan itu satu masalahnya. Ya, Nah, kayak gitu. Itulah kan kalau di keyakinan kita Kristen, ya itulah Allah yang menyatakan diri melalui Yesus. Ya itu doang kan. Kalaunya, Berarti kalau Pak, kalaunya nongol, kalaunya Tuhan nongol, berarti dia harus nongol kepada seluruh manusia. Sejak zaman Nabi Adam sampai kiamat nanti. Itu baru disebut adil Tuhannya. itu kan tentang penjawantahan Allah jadi manusia, itu kan tentang kelahiran Pak Ustadz. Gimana sekaligus nongol satu orang? Iya, iya. Artinya apa? Kalaunya dia tidak mampu adil, berarti gugur dia disebut Tuhan. Nggak adil artinya. Jadi kalaunya ada Tuhan yang nongol, bisa disebut adil Tuhan itu ketika dia nongol depan seluruh manusia. Tuh, Emang? baru disebut Tuhan yang adil. Ini kadang kita memang perdebatan di masalah Tuhan ini, kadang ini Tuhan sama Tuhan itu sebenarnya ya sama sebenarnya. Ya namanya Tuhannya gitu kan, berarti kita namanya Tuhan berarti kita kan Artinya kayak gini aja, Pak. Artinya apa? Konsep Tuhan menjadi manusia, artinya lepas sudah konsepnya, gugur itu konsep, karena nggak adil gitu. Tuhan harus maha adil, harus maha adil. Kalau Tuhan jadi manusia, gugur maha adilnya. Berarti konsep ini gugur, udah salah, nggak bisa diikuti gitu. Tapi ada bedanya sedikit Pak Ustadz. Kalau di kita kan Allah itu roh, kalau di Pak Ustadz apa itu? Makanya kan kalau Allah yang hidup itu dia pasti punya firman, punya roh. Kira-kira gimana kalau pengertian Pak Ustadz? Makanya kita udah sepakat tadi Allah yang disembah itu, kalau kita terus terang ya Allah yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub. Kalau Pak Ustadz berstatement Allah yang disembah para nabi, tapi nabi yang Allah, nabi yang Abraham, Ishak dan Yakub kan dari Israel itu. Ya iya, memang. Kan saya udah bilang, yang disembah umat Islam itu adalah Tuhannya para nabi gitu. Iya. Tuhan para nabi seperti apa? Baik, mari kita lihat ajaran para nabi. Gimana cara para nabi menjelaskan Tuhan? Buka aja di kitab Anda tuh, di Keluaran 33 nomor 20. Nabi Musa di situ, ya di dalam Keluaran itu tidak dapat memandang wajah Tuhan. Iya, kalau di perjanjian Kalau lama, ada yang dapat, iya, kalau melihat Tuhan maka akan mati. Terus di perjanjian baru, Yesus mengatakan di Yohanes 5 nomor 37, Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak akan dapat melihat rupanya
suaranya pun tidak dapat kau dengar. 2. Diajari Yesus, pertama pengajaran Musa, Tuhan kagak kelihatan dengan mata. Yang kedua, ajaran Yesus, Tuhan tidak kelihatan dengan mata. Terus di Islam, Quran surah Al-An'am ayat 103, la tudrikuhul absar. Tuhan itu tidak dapat dilihat dengan mata. Jadi kalau ada Tuhan yang nongol, berarti gugur dulu itu konsepnya. Iya, kalau yang di ajaran Islam itu hampir 50-60% ya memang ya saya percaya itu ya saya bilang mirip atau gimana, nanti khawatir salah ngomong. Ya memang apa yang tadi Bapak Ustadz bilang itu di perjanjian lama ya memang ada semua. Allah itu tidak terhampiri gitu loh, makanya dia berbicara kepada Musa melalui api, melalui apa, kan hanya dengar suara. Ya itu saya ya. Perjanjian barunya juga, Pak. Perjanjian barunya di Yohanes 5:37, perjanjian baru juga Tuhan nggak kelihatan. Itu ajaran Yesus. Coba Anda buka Yohanes 5 nomor 37. Apa yang diajarkan Yesus tentang Tuhan? Nggak dapat kelihatan, nggak kelihatan dengan mata. Bukan berarti kata Yesus aku adalah Tuhan, enggak. Tuhan itu nggak kelihatan dengan mata. Jadi kalau ada konsep Tuhan nongol, udah gugur dulu konsep itu. Berarti nggak bisa diikuti. Jadi Pak Ustadz nggak percaya tiada yang mustahil bagi Tuhan. Nggak percaya. Ya itu kan kecuali dia ngambil rupa manusia, firman jadi manusia, pengajarannya sesaat atau gimana, kelahirannya juga kan beda Pak Ustadz. Iya. Anda kan menganggap Tuhan itu bisa jadi apa saja, betul nggak? Maha segalanya, maha kuasa, betul? Betul, tapi kalau kita udah berbicara Tuhan harus yang bentar dulu. Baik. Ya, tapi Anda tidak memikirkan pantas atau tidaknya bagi Tuhan, kan? Coba gini. Saya dan Anda, dari tadi ini saya ulangi lagi analoginya ya teman-teman, biar Kristen dengar gitu, teman-teman Kristen dengar. Saya dan Pak Mazmur itu manusia. Saya makan nasi itu adalah hal yang pantas. Pak Mazmur makan nasi hal yang pantas. Tapi saya juga bisa memakan kotoran. Tangan saya menyuap kotoran bisa. Anda juga bisa. Mampu saya menyuap kotoran ke mulut, mampu gitu. Tapi apakah pantas saya makan kotoran? Kan enggak. Enggak pantas bagi manusia makan kotoran. Artinya apa? Bagi makhluk ini yang diciptakan Tuhan ada yang tidak pantas. Nah gitu. Apalagi bagi Tuhan. Enggak pantas Tuhan itu jadi manusia. Mudah gitu. Iya, tapi ilustrasi Pak Ustadz itu jauh dong. Kalau kita kan manusia, dari makanan yang enak jadi kotoran, nggak mungkin makan kotoran. Kalau ini kan, kalau Allah itu ngambil rupa manusia, memang dia seperti di Yohanes 1 ayat 1 itu, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Tapi kan pekerjaannya sesuai dengan Bapa di sorga, sesuai dengan Allah. Banyak kan yang mujizat-mujizat. Pak, Anda jawab dengan doktrinnya Kristen. Kalau saya jawabnya dengan akal sehat dulu dipakai gitu. Tinggalkan dulu doktrin. Udah tinggalkan dulu doktrin, pikirkan, renungkan apa yang saya sampaikan gitu. Kalau doktrin ya terserah Anda, iya, doktrin betul. Anda mau Tapi kayak kan, gimana, mau Tuhan jadi kodok sekalipun nggak masalah bagi saya. Saya nggak bicara itu masalahnya. Yang saya bicarakan konsep Tuhan melalui akal sehat. Sebenarnya Pak Ustadz udah ya, kalau saya bilang gini loh, kalau Allah itu tanpa firman, tanpa suara, kan dia kan menciptakan atau berbuat apa tak firman, itulah Yesus itu. Tanpa firman, tanpa roh, pada hakikatnya menurut saya itu Allah yang mati, kan kira-kira begitu menurut saya. Nah, makanya dia harus bersuara, berfirman, harus ada roh, yaitulah roh penghibur.
Roh Kudus. Maksud saya kira-kira begitu. Kelahirannya juga kan beda, Pak Ustadz. Kelahirannya juga kan bukan. Saya nggak seperti bicara kita doktrin manusia. dari tadi, Pak. Saya nggak bicara doktrin dari tadi. Saya hanya nyuruh Anda berpikir gitu. Betul nggak apa yang saya katakan? Assalamualaikum Ustadz Wafi. Assalamualaikum Ustadz Wafi. Waalaikumsalam. Lanjut dulu. Iya. Gitu Pak Masmur. Mari gunakan akal sehat, bukan doktrin. Tinggalkan dulu doktrin. Makanya Pak Iya, Kiko tadi makanya saya saya bilang juga bilang. seperti itu. Tadi analogi Pak Ustadz itu kan nggak bisa kita bandingkan gitu loh, karena memang ya kalau kita dianalogikan begitu kan udah jauh beda. Loh sama Pak. Sama. Saya bisa menyuap kotoran ke mulut saya. Bisa aja Tuhan itu jadi manusia maksudnya. Bisa aja. Kalau dia mau. Tapi nggak pantas gitu. Bagi dia. Nggak pantas kotoran di mulut kita makan. Nggak pantas. Padahal kita bisa menyuap gitu. Makanya bisa aja Tuhan itu jadi manusia. Tapi nggak pantas bagi dia gitu. Bisa, dia mampu gitu. Kita mampu mengangkat kotoran ke mulut tuh mampu. Tapi nggak pantas kotoran di mulut kita. Nggak pantas Tuhan itu jadi manusia gitu maksudnya. Tapi Itu. misi Yesus itu jadi manusia, Pak Ustadz sebenarnya pahami nggak? Tadi kan ada berstatement Pak Ustadz. Udah selesai saya baca Alkitab. Tadi saya kan begitu Pak Ustadz live tuh udah ngikutin terus, dengar gitulah. Tadi kan Pak Ustadz berstatement udah baca selesai Alkitab dari Kejadian berarti sampai Wahyu. Kesimpulannya Enggak, saya nggak bicara doktrin, nggak bicara kitab Pak dari tadi. enggak, tadi berbicara udah selesai dibaca. Kesimpulannya kalau Pak Ustadz jujur, sebenarnya kedatangan Yesus ke dunia ini kan untuk menyelamatkan manusia. Karena apa? Di perjanjian lama, Pak Ustadz, di perjanjian lama untuk menebus dosa itu dipersembahkan domba tak bercacat gitu loh. Pak, sorry Pak. Maksud saya, dari Pak tadi, Ustadz, saya dari tadi nggak ada ngomong masalah ajaran atau doktrin Kristen, nggak ada gitu. Iya, maksudnya kesimpulan iman saya. Jadi maksudnya kedatangan Yesus ke dunia itu, firman jadi manusia itu seperti tertulis di Yohanes 1 ayat 1 itu. Sebenarnya kesimpulan iman Kristen itu kan begitu Pak Ustadz. Untuk keselamatan manusia karena udah jatuh dalam dosa. Kalau di perjanjian lama itu Saya nggak bicara doktrin Pak dari tadi, mohon maaf Pak. Makanya saya nggak akan tanggapi kalau masalah doktrin. Saya bicaranya masalah akal sehat gitu. iya, Oke, doktrin Pak itu kan Masmur. hanya Tritunggalnya. Ya iya, saya nggak ada bicara ke kitab tadi. Saya hanya bicara tentang masalah akal sehat. Jadi ngapain Iya. Anda bawa kitab gitu? Bukan itu Enggak, yang kita bahas. Kalau saya bilang gini, itu bukan akal sehat Pak Ustadz. Bukan akal sehat kalau saya bilang gini. Di perjanjian lama penebusan dosa itu melalui binatang. Kan perjanjian lama. Saya nggak pakai kitab Pak. Terus yang kita bahas, Pakai akal sehat. jadi menurut Pak Ustadz berarti firman itu jadi manusia atau jadi manusia gitu tentang kedatangan Yesus jadi juru selamat, berarti nggak masuk akal. Gugur dari akal sehat kita. Masalah konsep seperti itu, Tuhan menjadi manusia itu gugur, nggak pantas bagi Tuhan. Ya berarti Pak Ustadz nggak sepakat tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tiada. Ada kayak gimana? Ya maksud Pak, Ustadz Yusuf itu gini Pak gampangannya. Berarti yang menuhankan gak ada otak, berarti gak ada akal gitu. Tumben Pak Wei bilang ngomong gitu. Biasanya paling ramah ini paling baik. Belum Ya udah, Pak. Terus otak. Pak Masmur karena ada yang antri juga di bawah, bolehkah saya gantikan Pak Masmur dengan kawan yang antri ya? Ya boleh dong. Ya kita kan hanya silaturahmi kayak gini, bicara-bicara ringan ini. Oke. Baik ya Pak ya, semoga mau berpikir. Selamat malam, terima kasih atas diskusinya ya.
sakit kepala saya, Tat. Masa semudah itu aja nggak paham gitu loh. Kayak gimana ya mereka ini?